Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Teman dan sahabat mahasiswa, diskusi kita pada kali ini ialah membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pembahasan tentang Pancasila sebagai dasar negara akan kita kaji menjadi dua bagian. Bagian pertama mencakup konsep tujuan dan urgensi dasar negara serta menggali sumber Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian di bagian kedua kita akan mendiskusikan tentang dinamika, tantangan, esensi, dan implementasi Pancasila. Baik, teman dan sahabat mahasiswa, berbicara tentang konsep, tujuan, dan urgensi dasar negara, maka yang pertama kita bahas adalah tentang syarat suatu negara, berdirinya suatu negara. Menurut Diponolos, setidaknya ada 3 unsur berdirinya suatu negara, yaitu unsur tempat, mencakup daerah atau wilayah, ada daerahnya, ada wilayahnya, kemudian unsur manusia atau rakyat bangsa yang ada di dalamnya, dan unsur organisasi atau tata pemerintahan. Berbicara tentang tujuan bernegara, maka secara umum ialah untuk menunjukkan daripada kekuatan, kuasaan, kebesaran, dan keagungan. Kemudian untuk kepastian hidup, menjamin keamanan serta ketertiban, untuk mewujudkan keadilan, kemudian kesejahteraan atau kebahagiaan hidup, dan kemerdekaan. Merdeka tidak tergantung dalam artian bisa menentukan nasibnya sendiri. Dalam konteks kita sebagai bangsa, maka tujuan bangsa Indonesia ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Bila dirinci, maka ada visi, ada misi. Visi ini adalah sesuatu yang akan kita tuju. Visi ini adalah merupakan kata benda. Di mana tertuang visi kita sebagai bangsa, ialah tertuang dalam alinea kedua pembukaan UUD 1945, ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Inilah tujuan kita berbangsa dan bernegara untuk mencapai 5 hal ini: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian bagaimana untuk bisa mencapai tujuan? Tentu kita melakukan upaya-upaya. Apa yang disebut dengan misi kita sebagai bangsa ialah misi ini berupa kata kerja. Apa yang kita lakukan sebagai sebuah bangsa untuk mencapai tujuan kita ialah yang pertama, yang kita lakukan, misi pertama kita adalah melindungi segenap bangsa. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Teman dan sahabat mahasiswa, bila kita berbicara tentang
hierarki peraturan perundang-undangan, maka hal ini bisa kita jumpai di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ini ada disebutkan di dalam pasal 7. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. 5, peraturan presiden. 6, peraturan daerah provinsi. Dan ketujuh adalah peraturan daerah. Itu adalah hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Teman dan sahabat mahasiswa, bila kita menggali sumber Pancasila sebagai dasar negara kita, maka kita melihatnya dari 4 aspek. Setidaknya 4 aspek, ialah aspek yuridis, historis, sosiologis, politis. Secara yuridis, Pancasila kita sebagai dasar negara adalah apa yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945, bukan rumusan Pancasila yang lain. Kemudian dalam perjalanan sejarahnya kita pernah mengeluarkan TAP MPR nomor 18 tahun 1998, mencabut TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, sekaligus menegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kedudukan Pancasila secara yuridis juga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ialah Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Ini artinya apa? Semua peraturan, regulasi yang dibuat oleh negara kita harus bersumberkan Pancasila, dan secara otomatis tidak boleh bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Kemudian secara historis, Pancasila ini digali dari bumi pertiwi yang terrepresentasikan, terwakili daripada aspirasi anggota DPUPKI, di mana tidak kurang dari 5 atau 6 rumusan Pancasila, baik itu yang disampaikan oleh Pak Soekarno, Muhammad Yamin, Sutomo, dan lainnya. Kemudian secara historis, Pancasila ini juga tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, di mana Piagam Jakarta ini adalah merupakan embrio daripada pembukaan UUD 1945. Kemudian difinalisasikan dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dengan penyempurnaan. Di Piagam Jakarta, sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Maka kalimat itu, 7 kata itu dihapus, kemudian
menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan itu adalah merupakan rumusan Pancasila yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 ini adalah final dan kita gunakan sampai sekarang. Bahwa berbagai rumusan, usulan dan lain sebagainya itu adalah bagian daripada dinamika dan dialektika proses kelahiran Pancasila itu sendiri. Teman dan sahabat mahasiswa yang berbahagia, kemudian secara sosiologis Pancasila ini mengandung 5 nilai ketuhanan atau religiusitas, mencakup etika dan spiritualitas. Tentu nilai-nilai ketuhanan ini sudah ada sejak bangsa Indonesia di masa purba, masa kerajaan, masa penjajahan sampai dengan kita merdeka. Nilai ketuhanan atau religiusitas ini sudah ada. Kemudian nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan dan kemajemukan, di mana bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang paling majemuk di muka bumi. Tidak kurang dari 740 suku bangsa, kemudian 596 bahasa. Ini adalah menjadi bangsa yang paling plural, bangsa yang paling majemuk. Kemudian nilai kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kedaulatan rakyat ini hendaknya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini artinya apa? Kita bisa mencapai satu demokrasi yang didasarkan oleh hikmat kebijaksanaan, bukan demokrasi yang bebas sebebas-bebasnya. Kemudian nilai keadilan sosial, ini yang akan kita wujudkan bersama. Teman dan sahabat mahasiswa, sumber yang keempat adalah sumber politis. Ini Pancasila adalah sebagai kaidah atau penuntun daripada aktivitas politik. Kemudian juga menjadi landasan etik baik oleh para politisi yang ada di lembaga perwakilan, kemudian juga para birokrat yang ada di lembaga pemerintahan. Untuk mewujudkan apa? Ialah clean government, pemerintah yang bersih, serta good governance, pemerintahan yang baik. Fatsun politik dan bersihnya pemerintahan serta pemerintahan yang baik ini dalam rangka apa? Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Ini endingnya adalah seperti itu. Kita ingin mewujudkan bangsa Indonesia yang berkeadilan dan berkemakmuran. Demikian teman dan sahabat mahasiswa semua, untuk kajian Pancasila sebagai dasar negara akan kita lanjutkan dalam kajian pada bagian kedua, ialah tentang dinamika, tantangan, esensi dan implementasi Pancasila di bagian kedua, insya Allah. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.